Ya, kembali di Q&A. Tadi sudah ada sesi pertama ujian sidang untuk calon wali kota ini ya. Yang sementara unggul ini. Nah, tadi masuk ke pertanyaan Kang Maman. Gimana Kang Maman, boleh diulang? Ada 30 kecamatan, Ya. menang di 24. Betul. Ya. Yang 6 ini bagaimana dapat jaminan juga akan diperhatikan oleh Farhan. Nah, itu dia. Kalah menang tetap warga Bandung. Mesti diurusin. Pasti diurusin. Karena nggak boleh juga nanti tiba-tiba di kecamatan tersebut gitu ya, malah nggak cukup maju gitu. Bahkan beberapa kecamatan tuh tempat saya tinggal. Kecamatan Bandung Wetan, terus tempat kampus saya, Kecamatan Sumur Bandung. Semuanya harus rata karena Bandung itu tidak ada satupun wilayah Bandung yang nggak padat. Padat semua Pak. Jadi kalau satu nggak kelihatan bagus itu ya, atau kelihatan lebih tidak bagus daripada yang lain tuh Kelihatan banget. kentara banget. Nah, Kang Farhan punya misi untuk merubah Bandung ya. Tapi saya mau tanya, ketika sekarang jadi wali kota Bandung ya, nanti ketika Insya Allah, sudah amin. ditetapkan insya Allah, ada nggak yang berubah dari Kang Farhan sendiri? Saya tuh khawatir nanti saya kebanyakan yang apa ya istilahnya apa ngawal ya? Apa? Ngawal. Ya, ngawal. Pak Walpri. Oh, Harus Pengawal. ternyata. protokoler lah gitu. Protokoler. Iya harus. Ketika jadi presenter dan entertainment itu kan entertainer itu kan Kang Farhan ramah, cair, orangnya baik gitu. Ya. Kalau biasa orang jadi pejabat tuh agak ada yang beda gitu loh. Jaim. Jaim. gitu. Stres. Kalau saya rasain stres. Kadang-kadang kita kalau udah menghadapi banyak tekanan ya, terus ada orang nyamperin, Pak foto dong gitu. Nah itu gimana? Nggak semua orang tuh minta fotonya dengan cara yang sopan. Kadang-kadang keluar juga juteknya kita. Nah itu yang mesti sangat dihati-hatii. Nah, itu yang menarik tadi satu belum dijawab. Iya, apa? Kenapa takut sama pengawal? Nggak bisa nakal lagi? Mas, jangan salah loh. Emang sendirian Beberapa mau kan aku kemana, nolak nih. Om? Aku nggak usah dikawal-kawal. Nanya gitu, kenapa Pak? Takut nggak bisa nakal lagi? Terus, kalau iya gimana? Kita tahu tempat yang lebih nakal. Dan lebih aman. Lebih aman deh. Oke, Gitu Mas loh. Bayu. Iya Om, kalau bicara sama Om Farhan sebenarnya banyak banget cerita yang bisa disampaikan. Benar kata Kang Onal, jadi guru, jadi abang, jadi Om, jadi mentor juga. Nah terus kan sekarang dari radio banyak juga masih yang hidup dari radio nih Om. Ya, ya. Ekonomi kreatif, kita tahu kota Bandung sebagai kota kreatif yang menjadi barometer lah di Indonesia. Ya. Nah terutama si dunia radio yang jadi sub ekonomi kreatif. Mau diapain tuh radio-radio di Bandung? Tunggu. Aku tuh kerjaannya, kalau lagi di jalan aku dengerin satu-satu nih. Adik-adikku siarannya bener nggak? Oh bagus, kalau bagus saya telepon. Bagus siaran lu, terus gitu. Butuh yang jelek, jelek banget siaran lu gitu. Udah ditelepon 3 kali masih jelek aja. Disamperin. Samperin. Saya samperin, duduk, saya ketok studionya. Apa Om? Siaran lu jelek banget. Gini caranya. Ayo ngomong gini. Ya gitu. Radio Ini di Bandung radio gimana di ini? Bandung akan dikembangkan. Jumlahnya 50 Radio lebih loh. yang menggunakan digital. frekuensi free to air memang sekarang sedang terancam karena jumlah pendengarnya lagi turun. Maka kita mesti mengubah paradigma ya. Ada yang namanya itu istilah teknisnya konvergensi media, tapi tidak semudah itu. Maka yang paling gampang bisa dilakukan sekarang adalah studio radio harus berfungsi juga menjadi studio podcast. Nah, jualannya dari podcast mesti beda nih ininya apa namanya mindset bisnis modelnya. Tapi radio masih relevan nggak sih di era sekarang tuh? Sangat. Kenapa? Karena satu-satunya media yang punya ikatan emosional. Oke, nah bicara soal ikatan emosional kan ada Kang Farhan, Kang Onal, dan juga Mas Bayu. Boleh dong praktekin sebentar gitu kalau siaran radio gimana sih? Kita pengen dengar suaranya kalau siaran radio ya. Misalnya ini ada program malam Q&A, night show Q&A. Coba. Kita kasih pengantar bentar. Oke. Saya pernah siaran radio juga di Continental Bandung, tapi saya mau ceritakan tentang Ida Farida. Ida Arimurti kali. Ida Arimurti, sorry. Ida Arimurti. Ida. Ya lanjut. Dia sandiwara radio. Belum pernah ada orang yang termehek-mehek ke penyiar radio. Ya. Kalau TV nggak gitu, dia tuh sampai diceritain gimana orang bawa tumpeng gimana orang nungguin di parkiran, gitu loh. Kalau TV nggak pernah gitu karena nyata kan, bener nggak Farhan? Betul. Radio itu orang bisa tergila-gila betul, bener nggak? Nah. Nah itu coba bikin kami Coba tergila-gila. dipraktekkan. Kita mulai dari Kang Farhan, Mas Bayu, dan Kang Onal. Silakan Kang Farhan Syukurin dulu. bertiga. Selamat malam untuk seluruh pendengar. Malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa karena Q&A kita di 97,8
FM akan hadir dengan berbagai macam pertanyaan yang menyayat hati. Ada yang disayat, ada yang menyayat. Yang menyayat adalah... Ada cerita seorang ibu-ibu yang harus kehilangan anaknya karena sang anak lebih memilih pacarnya dibanding hidup dengan keluarganya. Sedih. Nah, Kebayang nggak? ini dia minta saran sebenarnya kita nih. Sambil nanya Bayu itu, Onalnya lagi nangis. Kenapa? Nangis dengar pertanyaan lu begitu menyayat hati. Kenapa bisa nangis? Ya karena pakai emosi. Nah ini bedanya orang punya emosi sama orang nggak punya otak. Iya kan? Lu ketawa. Jadi buat pendengar dimanapun kamu berada, kalau misalnya mau bertanya kepada kami silahkan. Yang bisa kami jawab akan kami jawab. Yang nggak bisa kami jawab silahkan tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Ada penelpon, ada penelpon. Halo, Ada penelpon. Halo. Dengan siapa? Dengan siapa? Bayu. Ya dengan siapa Tolong nih? saya dulu pengagum sama Farhan. Saya mengikuti acaranya Lepas Malam. Oh, Itu acara yang sangat dipuja-puja. Oh, iya. Bagus. Bahkan seorang senior mengatakan kepada saya, Farhan sekarang sudah lupa daratan, Farhan sudah sombong sekali. Tolong tanyakan benar nggak? Waktu itu terus dia bikin siaran-siaran lagi, nggak pernah ada yang menyambai Lepas Malam. Oh, nggak berhasil. Aku pikir Om Ronald dia sudah gagal. Ternyata dia naik lagi. Terus menjadi anggota DPR. Terus sekarang jadi wali kota. Tolong tanyakan. Bagaimana dia bisa membolak-balik kehidupannya. Wih. Oh iya, iya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Siapa? Aku Ida Farida. Iya, Farida. Terima kasih Kakak Ida. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Bye. Ya, Bayu, Yom. ada yang telepon tadi. Tadi ada. Harusnya tutup aja. Lah, kenapa? Namanya Ida Farida. Tapi suaranya Sujowo Tejo. Oke, terima kasih. Gimana? Jawab dulu singkat, Kang Farhan. Dibolak-balik ya. benar Dulu juga sih. itu memang kita tampil sebagai sosok yang sangat ingin menonjol untuk diri sendiri. Jadi saya tuh baru sadar yang namanya talk show dengan nama itu menjadi sangat kuat karena yang jadi bahan jualan itu bidang tamu. Nah yang jualannya yang dapat nama. Sehingga misalnya gitu, Sujowo Tejo itu marah-marah sama presiden. Di mana? Di acaranya Farhan. Lah yang dapat nama Farhannya, bukan Sujowo Tejonya. Makanya kalau kita lihat sekarang para pembawa acara yang menggunakan nama itu, semuanya itu adalah menjadi hero. Jadi Corbuzier menjadi hero dari perempuan yang dirudak, diperkosa gitu misalnya. Terus siapa? Denny Sumargo menjadi pahlawan karena berani mengkonfrontasi Farhad Abbas gitu. Itu memang bagian dari bagaimana perkembangan seorang sosok pembawa acara ini menjadi sentral dari acara tersebut. Bahwa lama-lama Farhan sudah tidak semenonjol dulu lagi karena sekarang Farhan lebih mementingkan rakyat. Udah puas ya? Oke, masih ada yang seru lagi. Next go. Ngelesnya jago. Nomor berapa, Kang Inilah, Farhan? aku kasih jawaban bagus. Diketawain paling kenceng sama Pak Tejo. Bener-bener udah. Nomor Oke, berapa? nomor 8. Nomor 8, kita buka. Curhat malam. Wah. Enggak, dari tadi tuh saya berpikir ini kayak acaranya bapak-bapak gitu. Bapak banget. Indeed it is. Ya kan? Yang nerima curhat. Curhat malam. Kenapa curhat malam? Kalau di radio itu kan banyak sekali program-program yang curhat begitu ya. Nah, kita pengen dengar curhatan Kang Farhan selama menjalani proses hidup dari kecil sampai sekarang masuk ke dunia politik. Bisa dibilang sukses loh Kang Farhan. Alhamdulillah, terima kasih. Apa yang paling menantang atau mungkin ada nggak yang paling disesali dan mungkin akan diperbaiki ke depan? Bapak saya tuh guru, ibu saya juga guru. Nggak pernah bisa beli rumah. Dari tahun 76 saya melek, tuh saya punya, baru sadar lah ya memori saya itu umur 6 tahun. Sampai akhirnya tahun 2004, itu berarti umur saya sudah 44. 38 tahun kemudian baru bapak saya punya rumah. Selama itu tinggal di Bandung, kami tuh nggak pernah menetap di satu tempat yang mapan. Pindah-pindah terus. Buat kami sebagai anak kecil itu sengsara dan malu. Teman-teman punya rumah, alamatku pindah-pindah terus gitu. Sampai teman-temanku ngeledek, wah bapaknya Farhan kontraktor. Karena kerjaannya kontrak rumah gitu. Nah terus pada usia 19 tahun, bapakku manggil, Han, ayah mesti jaga dan membiayai 3 orang kakakmu perempuan biar lulus kuliah. Ayah nggak punya duit. Kamu udah dewasa, cari duit sendiri gitu. Jadi waktu itu aku cari duit
kebetulan ada sebuah restoran waralaba internasional buka pertama kali di Bandung. Aku samperin, dia butuh paprika. Terus ya udah aku muter-muter pasar tradisional nyari paprika gitu. Sambil kuliah, dan waktu kuliah itu di Pajajaran kan banyak juga orang-orang yang datang dari kelompok yang strata sosialnya jauh di atas saya. Maka saya belajar untuk menjadi seorang pansos gitu. Semua cerita yang terdengar memilukan itu ternyata ketika saya masuk ke politik jadi sangat berguna. Karena saya kenal semua pelosok kota Bandung. Kenapa? Pernah saya tinggalin semuanya. Dari daerah yang paling kumuh sampai daerah yang paling mewah pernah aku tinggalin. Dan aku tahu betul pasar tradisional itu kayak apa di kota Bandung. Karena aku selama bertahun-tahun hidup di pasar tradisional. Jadi pernah seorang menteri perdagangan datang ke saya. Han, kau lagi kampanye ya? Iya Pak. Ini ikut saya mau meninjau harga pasar. Kamu saya promosikan di depan para pedagang pasar biar kamu dikenal. Begitu kata menterinya. Begitu turun di pasar, orang pertama nyambut gini, hei Kang Farhan, kemana wae, hei. Tapi Kang Farhan dari orang-orang dunia entertainment masuk ke politik itu kan kadang diragukan dulu tuh, bisa nggak ya? Pasti. Nah itu pernah mengalami hal itu dan Pasti, bagaimana itu menjawabnya? bahkan ada orang-orang yang di grup, kan grup fraksi, di grup partai itu pada nanya gitu, si Farhan jadi anggota DPR bisa apa? Paling pelangap-pelongo, paling tidur, alah paling nonton gitu. Di antara 3 pernyataan itu Ada yang gitu, terakhir. Kang? Ada. Anggota DPR banyak kan gitu, ada. Ada. Tidur. Yang 3 tuduhan itu pelangap-pelongo, paling tidur, nonton gitu, yang 3-3-nya salah. Terus Nggak ada. bagaimana membuktikannya? Ya mulai gini, membangun jaringan media. Membangun jaringan media. Hubungan baik dengan media membuat media itu merasa bahwa saya selalu bisa nanya ke Farhan. Gitu, tentang isu-isu. Han, katanya di Komisi 1 lagi nolak anggaran dari Kementerian Pertahanan ya? Oh iya, mau dikutip boleh, tapi ini background aja. Ceritanya begini-begini nih, si ini dirjen ini begini, si ketua ini begini gitu. Jadi mereka jadi punya bahan, dan pada saat itulah mereka kemudian mengerti bahwa oh si Farhan nih lumayan ada isinya lah gitu. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.